Halo teman-teman, selamat datang di MFHW 28. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat target dari pathfinding kita. Pathfinding ini targetnya itu multiple atau berganti-ganti. Pertama-tama di sini ada enemy. Nah, targetnya ini yang pertama yaitu player. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya tentang penjelasan pathfinding ini. Nah, pertama target kita buat non dulu. Jadi tidak ada target. Kemudian di sini kita buat target. Jadi create empty object, kita namai target 1. Target 1. Nah, misal kita ubah ke sini. Nah, biar bisa kelihatan, kita ubah ininya. Nah, titik merah. Jika titik merahnya kurang kelihatan, kalian bisa menggantinya ke gizmos. Nah, 3D icon-nya kalian besarkan. Kalian bisa membesarkan atau mengecilkannya di sini. Sekarang kita buat targetnya itu, target dari pathfinding-nya itu ke target ini. Kita ke enemy, nah kita buat script baru. Kita namai target musuh atau target enemy. New script, create and add. Nah, setelah di add, kita buka ke Visual Studio. Di sini kita hapus yang tidak kita perlukan. Nah, kemudian kita ketikkan beberapa script. Nah, pertama kita buat seperti ini. Using pathfinding di atas sendiri sini. Jadi kita akan mengakses pathfinding-nya. Kemudian di sini private AI destination setter script target. Nah, di sini kita akan mengakses script AI destination setter di enemy-nya ini. Nah, di enemy ada AI destination setter. Nah, kita akan mengakses targetnya yang ada di script sini. Kemudian public transform target 1. Nah, ini untuk mengakses target satunya. Kemudian kita tidak menggunakan void start, kita menggunakan yang namanya private void awake atau void awake. Nah, ini hampir sama kayak start, tapi dia dikhususkan untuk game object-nya yang terkena script ini saja. Nah, di void awake ini script targetnya kita mendapatkan komponennya dari AI destination setter ini. Nah, di void awake ini kita tuliskan script target sama dengan get komponen AI destination setter. Jadi script targetnya itu sama dengan script AI destination setter yang ada di game object yang sama dengan ini. Kemudian script targetnya. Nah, dari script destination setter ini kita akses targetnya. Nah, targetnya kita ubah menjadi target satunya ini. Di sini akan keluar target 1 di scriptnya target enemy di enemy. Target satunya ini kita ubah menjadi ini, dari ini target 1. Kita drag and drop ke scriptnya target enemy. Nah, kita play, dia akan langsung menuju ke target satunya ini. Nah, sekarang kita akan mengubah dari target 1 ke target 2, ke target 3, target 4, dan kembali ke 1 lagi. Dan dia akan berkeliaran dari 1, 2, 3, 4. Pertama kita duplikat dulu targetnya. Kita ubah namanya menjadi target 2. Nah, sudah jadi target 1, 2, 3, 4. Nah, kita ubah target 2-nya ke sini. Target 3-nya ke sini. Dan target 4-nya kita ubah ke sini. Jadi saya akan membuatnya dari enemy ini ke target 1, kemudian target 2, 3, dan 4, dan kembali lagi ke 1. Nah, sebelum kita kembali ke scriptnya, kita tambahkan yang namanya collider. Kita gunakan circle collider. Nah, untuk radiusnya kita perkecil. Cukup kecilkan saja. Nah, kemudian istri-nya kita centang supaya filenya bisa menembus target satunya ini. Kita kopikan ini dan kita pastekan ke target yang lain. Jadi semua targetnya memiliki collider. Kemudian ke enemy. Nah, di enemy ini kita juga nambahkan rigid body dan collider. Karena kita berhubungan dengan fisik. Jadi pertama yaitu rigid body 2D. Kita buat gravity scale-nya menjadi 0 karena kita tidak membutuhkan gravitasi. Kemudian dan collider kita
circle collider karena ininya berbentuk lingkaran. Terus radiusnya kita ubah sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita kembali ke scriptnya target enemy. Nah, di sini kita ketikkan di script kita tambahkan target 2, 3, dan 4-nya. Jadi kita menambahkan target-target yang lain. Karena ada 4 target, jadi tambahkan 2, 3, 4. Kemudian ke bawah, kemudian tulis void on trigger enter. Karena targetnya kita menggunakan trigger, jadi kita menggunakan on trigger enter 2D. Collider collision. Nah, jika collision ini .game objeknya mengenai yang mempunyai tag target 1, kita akan mengubah targetnya menjadi target 2. Ketika mengenai target 2, targetnya kita akan ubah menjadi target 3. Dan ketika mengenai 3, dia ubah 4, mengenai 4, kita kembali ke target 1 lagi. Cukup itu, kita simpan. Nah, kita masukkan target 2, 3, 4 ke dalam script target enemy. Kita drag and drop target 2 ke target 2, target 3 ke target 3, target 4 ke target 4. Nah, kemudian sebelum kita play, kita ubah tagnya. Nah, di sini kan tidak mempunyai tag, di sini juga tidak mempunyai tag. Nah, kita akan mengubah tag-tagnya sesuai dengan nama di scriptnya. Jadi kita akan mengubah tagnya sesuai dengan nama di scriptnya ini, target 2, target 3, target 4 sesuai dengan namanya. Huruf kecilnya, huruf kapitalnya, angkanya harus sama semua. Jadi kita ke tag, kita add tag. Nah, kita tambahkan tag baru. Nah, kita tambahkan target 1, 2, 3, 4. Kemudian target 1, tagnya kita ubah target 1. Target 2 kita tagnya target 2. 3 kita ubah 3. Dan 4 kita ubah menjadi target 4. Dan boom, dia akan bisa ke target 1. Nah, dari target 1 dia akan berubah ke target 2. Dari 3, dari 2 ke 3. Dan ketika ke 4. Nah, ketika mengenai 4, dia akan kembali ke 1 lagi. Jika biar kelihatan garisnya nanti seperti ini. Nah, jadi cukup itu saja untuk mengubah target dari pathfinding. Kalian bisa mencoba ke game kalian sendiri, kalian ubah-ubah targetnya sesuai keinginan kalian sendiri. Jika kalian ingin bertanya-tanya tentang ini, kalian bisa DM ke sosial media saya, atau kalian bisa tulis ke kolom komentar. Dan jika kalian punya request tutorial lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin membantu saya, mensupport saya, linknya ada di deskripsi. Dah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.